Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah baik. Sehat. Oke. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di webinar pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di webinar nasional dengan tema Membangun Bisnis di Era Digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Firnanto yang akan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Mohon izin saya sampaikan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, company profile Politeknik SCI. Dan yang keempat, pemaparan CV pemateri. Yang kelima, yaitu acara inti, penyampaian materi. Dan yang keenam adalah sesi tanya-jawab. Sebelum kita lanjutkan ke acara, saya akan sampaikan terlebih dahulu peraturan webinar pada pagi hari ini. Selama pemateri menyampaikan materinya, peserta mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon atau di-mute dulu. Yang kedua, peserta dimohon untuk on-cam selama webinar berlangsung. Yang ketiga, pada sesi diskusi, peserta bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung, raise hand, atau bisa juga menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Akan tetapi, nanti yang akan ditanggapi terlebih dahulu adalah peserta yang raise hand. Baru kemudian kita tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Setelah materi selesai, dimohon peserta untuk tidak langsung meninggalkan room Zoom. Karena nanti ada link absensi yang di-share, dan itu sebagai syarat untuk mendapatkan free sertifikat. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk menyalakan mic dan menyanyikan secara bersama. Tanah air pada kebangsaan, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu inilah tanahku, inilah lagu bangsaku, rakyatku. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyaksikan company profile Politeknik Siber Certika Internasional. Selamat datang di Politeknik Siber Cerdika Internasional, kampus lokal bertaraf internasional yang berlokasi di Panambangan, Cirebon, Jawa Barat. Poltek SCI memiliki visi menjadi pusat unggulan pendidikan vokasi bidang Entrepreneurship Village yang berdaya saing nasional tahun 2028. Kami menawarkan 3 program studi unggulan yang telah terakreditasi baik D4 Bisnis Digital, D4 Rekayasa Komputer Jaringan,
pedesaan, dan ekonomi masyarakat. Poltek SCI dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa Poltek SCI belajar dengan pendekatan praktik langsung yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Setiap program studi memiliki laboratorium dan fasilitas praktik yang mendukung penguasaan keterampilan spesifik. Kami juga memiliki tenaga pengajar yang profesional, pengalaman, yang siap membimbing mahasiswa menuju masa depan yang gemilang. Poltek SCI mendukung inkubasi bisnis untuk mencetak entrepreneur muda yang kreatif dan inovatif. Poltek SCI telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperluas jejaring dan peluang karier mahasiswa. Kami dalam memberikan pendidikan dengan progres pembangunan dan pengembangan fasilitas demi menunjang kegiatan akademik. Mari bergabung dengan Politeknik Cyber Cerdika Internasional, tempat di mana inovasi, pendidikan, dan entrepreneurship bertemu. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan CV singkat pemateri. Oke, di sini Bapak Al-Haj Amirullah, Eskom GR dari Kota Cirebon, lahir pada 02 Mei 1995, riwayat pendidikan, Misal Viyah Kota Cirebon, SMPN 1 Lemah Abang, MAN 2 Kota Cirebon, STMK IKMI Cirebon, Universitas Negeri Semarang. Riwayat pekerjaan, staf desain grafis TV Mizan, staf operator SMK Sadpas, teacher TKJ SMK Sadpas, founder Kanan Printing, dan riwayat organisasi ketua OSIS SMP dan MAN, dan ORAI, Rapi, dan amatir talent. Baik, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Al-Haj Amirullah. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, Mas Afin, Alhamdulillah baik sehat. Kedengar nggak suara saya ini? Kedengar Mas, kedengar. Wah, Ya, sepertinya siap, sudah siap. sangat bersemangat sekali ya untuk sharing knowledge kepada kita semua. Ya, puasa-puasa harus semangat nih. Iya. Mas Alvin puasa nggak ini? Wah, puasa Mas, Alhamdulillah Ah, puasa. sehat. Ya, ya. Oke teman-teman, langsung saja kita simak dan dapatkan ilmunya dari pemateri kita pada Bapak Al-Haj Amirullah. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Alvin Fernanto ya dari salah satu mahasiswa Politeknik CI sebagai moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Jadi tepat di 20 Ramadan ya, 20 Maret 2025 kita semua mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa nikmat namanya iman, Islam serta kesehatan sehingga kita
dapat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat serta salam mari kita junjungan kepada baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, beserta sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan segala syariatnya. Baik pada pertemuan pagi ini semuanya sehat ya, mudah-mudahan pada sehat semua ini. Ya, tetap semangat di bulan puasa ya. Siap, Eh, Pak. Daripada tidur cari ibadah, belajar nih bersama Poltek SCI ini ya. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya dari moderator. Baik ya, ini kita langsung saja pertemuan pada pagi menjelang siang ini dengan tema membangun bisnis di era digital ya, strategi untuk masa depan. Udah bisa saya share screen ya? Sudah muncul belum ya, Mas Alvin? Sudah, Pak, sudah ada. Baik, membangun bisnis di era digital, strategi dan peluang untuk masa depan. Nah, ini tahun 2025 tentunya era digital ini mengubah cara kita untuk berbisnis ya dengan kemajuan teknologi. Ya, para konsumen kini memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan sebuah produk. Nah, oleh karena itu penting bagi para pebisnis nih, ya, pebisnis yang sudah lama ataupun yang akan startup atau memulai untuk memahami strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada di era digital saat ini. Nah, memahami dulu pasar digital. Ya, sebelum kita memulai usaha atau bisnis diawali kita bagaimana memahami pasarnya dulu. Jadi kalau untuk usaha atau bisnis itu kita kenali pasarnya. Adakah pasarnya? Ya, konsumennya adakah enggak? Berminatkah enggak pada produk kita gitu. Nah, saya ambil contoh banyak sih ya produk-produk ataupun bisnis-bisnis di luaran sana. Saya contoh karena di perusahaan saya yang saya bangun ini agensi desain grafis atau di percetakan ya. Tentunya ini sebagai contoh aja, tapi bisa untuk umum, ya, dipakai untuk umum. Yang pertama yaitu analisis pasar, ya. Tentunya dengan riset pasar dulu yang tadi saya sampaikan, ya. Gunakan sebuah alat analisis data untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, tren pasar ini mencakup pemantauan perubahan dalam permintaan produk ya, percetakan atau usaha apa yang sedang dijalani gitu. Kemudian dari segi perkembangan teknologinya dan preferensi pelanggan yang mempengaruhi industri. Nah, ini harus analisis ya. Seorang pebisnis itu dimulai dari sebuah analisis tren pasar dulu ya. Jangan sampai kita membuat usaha, membuat produk. Nah, ini lupa analisis observasi pasar. Ini sangat penting ya. Gitu. Kemudian segmentasi pasar. Nah, identifikasi segmen pasar yang paling potensial untuk produk atau layanan Anda. Nah, segmentasi pelanggan ini membantu bisnis percetakan atau yang lainnya mengidentifikasi dan memahami kelompok pelanggan berbeda berdasarkan kebutuhan, perilaku, dan karakteristik demografis. Nah, contohnya di dalam dunia percetakan dan advertising, tentu pelanggan berbeda-beda. Ada yang kebutuhan membuat souvenir, membuat spanduk, ya, printing, membuat cloth, ya, atau apparel, ya. Sekarang lagi musim, ya. Nah, itu kemudian perilaku, ya, dan karakteristik demografis dari sebuah pasar lingkungan, pasar dunia usaha, dunia industri, ya. Nah, kemudian setelah kita memahami segmentasi pasar dan ini kita akan memahami konsumen. Kita pahami seorang konsumen, personal pembeli, ya. Buat profil dulu konsumen ideal untuk memahami motivasi dan kebutuhan mereka. Ya. Jadi buat profil konsumen ideal untuk memahami motivasi kebutuhan mereka. Jadi kita harus buat profil nih. Kira-kira produk kita ini mengarahnya kepada konsumen apa? Masyarakat yang akan membeli produk kita itu seperti apa? Ya, jangan sampai di lingkungan yang bukan pasarnya kita membuat suatu produk ya, itu tinggal laku gitu ya. Jadi susah gitu. Kemudian feedback pelanggan.
Ya, gunakan survei dan ulasan untuk mendapatkan masukan langsung dari pelanggan. Nah, setelah kita mendapatkan pelanggan, tentunya kita membuat sebuah testimoni ya, biasanya kan testimoni ya, di media sosial ataupun langsung secara langsung ataupun dari yang lainnya. Ya, ini feedback pelanggan ini harus disurvei juga ya, diobservasi, karena akan mengakibatkan bagaimana pertumbuhan perkembangan usaha kita. Nah, contohnya bisnis percetakan menghadapi tantangan dari persaingan yang ketat. Ya, sangat banyak sekarang orang membuat usaha percetakan digital printing dan sebagainya. Ya, tentunya dengan kebutuhan akan inovasi dan teknologi dan kehalusan menjaga keberlanjutan dalam praktik produksi. Nah, memenangkan persaingan juga memerlukan adaptasi terhadap perubahan permintaan konsumen. Ada usahakan juga kalau konsumen masuk ke toko kita ataupun di media sosial kita atau e-commerce kita, usahakan pelanggan itu jangan kabur. Usahakan kalau datang di toko kita langsung, usahakan order itu langsung didapat. Ya, itu untuk memahami pasar digital. Ya. Jadi tentunya tantangan dan persaingan yang ketat ya di dunia era digital sekarang ini sangat berlomba-lomba ini. Ya, tentunya kita juga harus memikirkan perusahaan yang lama atau perusahaan yang baru atau usaha yang lama, usaha yang baru, tentunya ini berinovasi dengan teknologi dan keharusan menjaga keberlanjutan dalam praktik produksi. Ya, jadi harus inovatif dalam mengembangkan sebuah produk-produknya. Nah, tentunya di sini terdapat model konvensional dan VS digital nih, ya kan kita ada digital. Nah, perbandingan model bisnis ini menjelaskan bagaimana perbedaan operasional, biaya dan potensi keuntungan antara percetakan tradisional dan perkembangan percetakan digital yang semakin pesat. Nah, silakan bagi teman-teman yang melakukan usaha atau bisnis tinggal disesuaikan saja ya. Jadi modul konvensionalnya seperti apa, versi digitalnya seperti apa. Ini saya mencontohkan perbandingan modul bisnis dalam percetakan ya dari segi operasional, biaya dan potensi keuntungan antara percetakan tradisional dan perkembangan percetakan digital yang semakin pesat. Contohnya kan di dunia sekarang kalau di percetakan itu dulu sablon manual ya. Kemudian sekarang sudah digital printing, serba mesin, serba teknologi dan berinovasi menggunakan teknologi. Kemudian diversifikasi layanan ya melibatkan penawaran produk dan layanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan beragam pelanggan ya, meningkatkan daya saing dan membuka sumber pendapatan baru. Jadi diversifikasi layanan ini kita eh, kalau bisa kalau membuat sebuah usaha atau bisnis itu tidak satu produk gitu, ada beberapa macam produk walaupun produk itu sama tapi dibedakan. Contoh kalau misalkan di bidang kuliner membuat roti ya ada varian varian rasa, atau sekarang lagi musimnya minuman ya, sticky milky ya ada tak rasa-rasa dan sebagai variatif rasa. Nah, itu juga termasuk diversifikasi layanan ya melibatkan penawaran produk dan layanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan beragam pelanggan. Ya, tambahan topping kalau di makanan, di kuliner ya. Nah, itu juga termasuk diversifikasi layanan. Nah, kalau dalam bisnis percetakan itu ya digital printing ya dari segi layanan bahan, kemudian atas percetak, kualitas cetak, kualitas bahan dan sebagainya. Karena apa? Untuk kebutuhan beragam pelanggan. Karena di pelanggan itu ada berbeda-beda pemikiran, berbeda pendapat, berbeda selera. Ya, tentunya ini meningkatkan daya saing di dalam dunia usaha di era digital dan buka sumber pendapatan baru. Jadi fokus kita satu produk tapi beranak produknya begitu. Ya, walaupun tadi contohnya di dalam segi kuliner di beragam macam topping misalkan ya di produk minuman atau makanan ataupun di aparel kaos dan sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian strategi penetapan harga. Ya, setelah kita divers layanan sudah, maka kita berlanjut ke strategi penempatan harga berfokus pada cara menentukan harga layanan percetakan yang kompetitif, mempertimbangkan biaya, nilai yang dirasakan, dan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Nah, tentunya ini terkadang di dunia usaha itu keras ya. Permainan harga itu sangat wah berlomba-lomba lah untuk harga yang murah dan apa. Tapi perlu diingat kita usaha ini untuk apa? Ya, kita membuka bisnis ini tujuannya untuk apa? Ya, tujuan bisnis kita ke depannya seperti apa? Jangan sampai kita eh, kewalahan atau mencari pelanggan sampai diskon jatuh-jatuhan murah-murahan. Itu sangat-sangat dihindari ya. Kita coba tetap harga yang penting kita
harga modal dengan harga jual itu bolehlah kita agak sedikit press dulu lah untuk awal-awal gitu. Semakin berkembang masyarakat konsumen percaya kepada suatu produk kita, suatu usaha kita, insya Allah layanan jasa atau usaha kita akan diterima oleh masyarakat. Ya, tentunya dengan nilai yang kompetitif, mempertimbangkan biaya ya tadi jangan sampai kita begini di dunia percetakan ini berlomba-lombanya harganya murah misalkan. Contoh di bahan spanduk per meter ada yang jual umum misalkan 20.000 sampai 25.000. Tiba-tiba ada usaha baru langsung jatuhin harga 15.000 per meter misalkan. Nah, itu kalau lihat biaya dan sebagainya untuk nilai yang dirasakan dan sebagainya tidak memenuhi jangan karena namanya suatu produk ya bahan baku itu setiap dekade atau beberapa bulan terasa akan ada kenaikan dari harga bahan baku. Nah, ini harus tentunya kita harus mempertimbangkan biaya produksi ya dari modal, kemudian penyusutan alat-alat kita, mesin, misalkan alat cetak ataupun di kuliner mesin-mesin masak ya dan sebagainya. Itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai kita terlalu takut tidak adanya konsumen, kita jatuhin harga. Nah, itu sebetulnya tidak baik dilakukan ya. Kita harus berkompetitif, harus berlomba-lomba secara sehat gitu. Jadi ketika nanti kita berlanjut ke masa depan dengan strategi penetapan harga ini insya Allah pasti bisa ya karena saya sudah merasakan dari dulu ya awal mula tahun 2000 sekitar 2012-an ya meniti usaha percetakan dari manual sampai sekarang ke digital sudah dirasakan. Untuk yang penting harga itu mengikuti perkembangan saja. Tidak usah takut langsung merubah harga dimurahin harganya tidak kan contohnya kalau misalkan di makanan juga di kuliner ya usaha kuliner ini di era digitalnya kita biaya produksi selain biaya masak biaya buat kuenya belum packaging ya sekarang kan di era digital itu packaging sangat sangat sekali di konsumen melirik packagingnya gitu nah itu juga harus dipikirkan gitu oleh seorang pengusaha atau wirausahawan nah itu ya jadi tetapkan strategi penetapan harga. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Nah, boleh beri diskon tapi kira-kira tadi bisa harganya masih kompetitif dan masih bisa masuk dalam biaya eh, modal gitu. Nah, kemudian di sini kita coba ya contoh mesin percetak digital. Nah, silakan teman-teman nanti otot sendiri bagaimana dengan usahanya masing-masing ya. Nah, mesin pencetak digital ini ya memungkinkan proses cetak yang cepat dan efisien. Nah, tentunya yang cepat dan efisien. Kenapa? Kalau yang digital yang konvensional sebelum percetakan konvensional itu menggunakan sablon itu kan lama keringnya, prosesnya berhari-hari ya baru bisa selesai cetakannya. Nah, bagaimana proses cetak ini lebih cepat ya dan efisien dengan kualitas tetap mengutamakan kualitas yang tinggi ya memfasilitasi produksi cetakan dalam jumlah kecil tanpa kehilangan detail. Nah, ini uh, contoh dalam mesin percetakan digital dari yang konvensional ke digital. Ya, kemudian mesin percetak ini perlu perangkat lunak desain grafis nih. Ya, perlu adanya perangkat lunak desain grafis yang mempermudah penciptaan desain yang menarik dan profesional. Ya, penggunaan software. Nah, ini ya sangat krusial untuk produksi karya visual yang memenuhi standar estetika dan teknis. Ini contohnya di agensi desain grafis ya. Jadi harus ada perangkat lunak yang dulunya menggunakan Photoshop atau Corel berapa sekarang sudah banyak sekali ya. Apalagi sekarang perkembangan era digital kalau dunia percetakan sudah otomatis mengikuti ya. Contohnya banyak sekali ya ada AI yang digunakan contohnya menggunakan Canva ya. Nah, ini juga banyak sekali pegiat-pegiat desain grafis dadakan ya yang bisa menggunakan Canva. Ya, ini juga perangkat lunak desain grafis walaupun online ya mempermudah penciptaan desain yang menarik dan profesional. Karena elemen-elemen di Canva tentunya banyak sekali daripada kita membuat manual misalkan di Corel dan sebagainya. Nah, ini tetap yang penting memenuhi standar estetika dan teknis, ya layout dan sebagainya. Ini perangkat lunak desain grafis. Kemudian otomasi proses produksi. Nah, otomasi dalam produksi percetakan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi proses dapat dilakukan lebih cepat dan konsisten serta mengurangi biaya operasional. Nah, tentunya
otomasi ini sangat perlu dilakukan oleh seorang pengusaha atau wirausaha, ya. Karena kenapa otomasi proses produksi ini ya sangat sangat penting karena untuk mengurangi kesalahan human error manusia, ya, kesalahan manusia dalam meningkatkan efisiensi. Jadi seorang pengusaha atau wirausaha membuat otomasi proses produksinya seperti apa, baik itu di bidang kuliner, bidang advertising dan sebagainya. Tentu harus ada otomatisasi proses produksi yang meningkatkan efisiensi seperti apa. Nah, sekarang sudah ada mesin-mesin kuliner, misalkan banyak sekali eh, membuat kue open yang tadinya manual, yang pakai kompor bagaimana sampai sekarang kompornya digital, lebih cepat ya dan konsisten ya, kemudian matangnya lebih cepat atau mengaduk adonannya lebih cepat ya, karena ini juga akan berpengaruh terhadap harga untuk mengurangi biaya operasional. Nah, ini perlu dilakukan. Nah, Nah, contohnya juga teknologi terkini dalam percetakan mencakup banyak inovasi yang membantu bisnis ya, efisiensi dan kualitas. Contohnya teknologi digital printing ya, metode modern untuk percetakan yang efisien. Kemudian ada 3D printing ya. Sekarang harus ada 3D printing, membuat sebuah bentuk ya, percetakan objek tiga dimensi dari model digital. Kemudian ada inline finishing, proses penyelesaian yang langsung setelah percetakan. Jadi setelah cetak langsung finishingnya otomatis. Yang dulu pakai manual ya, finishingnya tenaga manusia menggunakan tenaga mesin. Kemudian web to print, platform online ya untuk memesan percetakan. Nah, ini penting bagi seorang perusahaan dan pengusaha bisnis mula membuat platform online untuk memesan percetakan atau membuat e-commerce integration ya, menghubungkan sistem percetakan dengan platform e-commerce ya. Contohnya yang gampang-gampang lah. Boleh menggunakan Shopee atau Tokopedia atau yang gampang-gampang sekarang di WA bisnis juga bisa ya menggunakan e-commerce WA bisnis. Nah, itu peluang-peluang itu yang harus dicapai atau digunakan oleh bisnis kita untuk mencari atau memasarkan produk-produk kita. Nah, itu menghubungkan sistem perusahaan kita, usaha kita dengan platform e-commerce ya. Contohnya di TikTok ya dulu ya sempat ramai ya. Nah, itu harus dihubungkan ke sistem percetakan dengan platform e-commerce. Nah, kemudian strategi pemasaran digital. Nah, kita berlanjut ke strategi pemasaran digital. Bagaimana sih strateginya? Ya. Nah, pemasaran konten. Nah, buat coba blog dan artikel. Nah, yang gampang-gampang nih. Kan kita era digital, masyarakat itu tiap hari, tiap waktu lihatnya HP ya. Tidak zaman lagi lihat brosur-brosur sebaran ya. Menggunakan status HP, status IG, status TikTok dan sebagainya. Mungkin rekan-rekan teman-teman di sini juga sudah jauh-jauh ya daripada ahli. Nah, itu strategi pemasaran digital, pemasaran konten itu sangat penting ya. Pemasaran konten, buat konten yang informatif dan relevan untuk menarik perhatian audiens. Ya, jadi buat konten yang informatif ya tentang sebuah produk kita. Kita mau menjual apa, produk kita seperti apa, yang relevan dan menarik untuk orang lihat, untuk konsumen lihat, gitu. Kemudian video dan webinar, gunakan video ya biasa. Nah, ini produk-produk kita jangan nggak pede, harus pede ya, harus pede dengan hasil kerja kita, hasil produk kita divideokan, ya, kirim status via media sosial dan sebagainya. Nah, kemudian pilih platform yang tepat ya, media sosial. Nah, misalnya kan Instagram untuk produk visual ya, kemudian TikTok boleh, kemudian WhatsApp, status WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Nah, itu pilih media sosial yang harus yang tepat ya, kira-kira platform media sosial manakah yang paling banyak kira-kira orang lihat ya, ya nggak mesti like, nggak mesti komentar ya, yang penting orang lihat dulu gitu kan, lihat barang kita dulu, produk kita dulu, baru kalau yang suka nge-like, yang suka lagi mau beli ya komentar ya, gitu. Kemudian interaksi dan keterlibatan. Nah, bangun hubungan dengan audiens melalui interaksi yang aktif dan responsif. Nah, ini yang tadi ya, baru scroll-scroll konsumen di media sosial, lihat produk kita nih bagus nih, aduh kepengen nih, menarik nih gitu. Kemudian kita di situ mencantumkan harga ataupun mencantumkan produk-produk kita seperti apa. Nah, kemudian yang komentar. Nah, audiens melalui interaksi yang aktif. Nah, respon tuh ke konsumen. Jangan sampai slow respon.
Nah, harus tetap punya apa ya, admin lah, admin untuk media sosial, admin untuk bisnis kita harus ada ya. Jadi ada bagian yang berhubungan langsung dengan konsumen agar konsumen menanyakan ataupun komentar pada platform media sosial kita langsung respon. Atau gampangnya kalau mau menggunakan WhatsApp sudah ada pesan otomatis, nah itu bisa menggunakan pesan otomatis. Nah yang penting kita respon dulu, bangun keterlibatan dengan konsumen ya, karena konsumen adalah raja ya. Kemudian boleh kalau yang punya modal besar juga menggunakan iklan berbayar ya, Google AdSense atau Facebook AdSense ya, memanfaatkan iklan ya, ataupun di WA bisnis juga ada itu iklan, manfaatkan itu ya, di WA bisnis juga ada iklan, nanti akan muncul di Facebook. Nah itu kan jangkauan itu kan masih murah menurut saya ya, masih murah, 30.000 20.000 pancarannya 5 km 10 km dari tempat kita ya, kita coba ya, karena saya pernah coba ya, efektif juga gitu menggunakan iklan berbayar WA bisnis. Nah itu bisa ya, kalau menggunakan Google AdSense dan sebagainya belum mampu, belum ada modal banyak ya, gunakanlah 1 bulan sekali aja atau 1 minggu sekali 2 minggu sekali untuk menggunakan fitur iklan berbayar pada WA bisnis ya, karena itu cakupannya nyambung ke Facebook kita, media sosial Facebook kita, dan itu jangkauannya kita bisa atur sendiri jangkauannya sampai berapa kilo, dan itu efektif kok. Misalkan jarak 5 kilo ada 10 orang 5 orang yang tertarik juga, itu berarti strategi pemasaran kita sudah masuk kepada konsumen ya. Kemudian targeting ya, gunakan targeting untuk menjangkau kembali pengunjung yang belum melakukan pembelian. Ya, tetap post ulang. Jangan sampai kita bosan post ulang, nggak apa-apa ya. Terus gitu. Tapi tetap postnya jangan terlalu ramai juga gitu ya. Jangan sampai kalau di WhatsApp itu sampai titik statusnya gitu. Kira-kira berapa item per hari gitu. Jadi supaya orang tidak bingung gitu. Produk kita sudah apa. Karena nanti orang pasti akan skip. Saya rasa skip itu orang. Ya, jadi kita tampilkan 4 atau 5 produk kita ya, untuk menjangkau kembali yang belum melakukan pembelian kepada produk kita. Ya jangan sampai titik gitu, statusnya banyak sekali gitu. Jangan ya. 4 atau 5 produk, baru besoknya kita update lagi. Dan yang status kemarin jangan dihapus semuanya. Ada sisipkan satu yang masih masuk dan berlanjut gitu setiap harinya seperti itu. Nah, kemudian tentunya tadi umpan balik pelanggan. Mengumpulkan umpan balik pelanggan secara berkala. Nah, ini membantu memahami kepuasan konsumen dan menemukan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, ini tentunya review ya, umpan balik pelanggan, komentar pelanggan, kita harus mengumpulkan data ini karena untuk sebagai evaluasi usaha kita seperti apa maunya konsumen ya. Perbaiki misalkan kita kurang rapih ataupun packagingnya kurang bersih atau kurang bagus atau sebagainya, atau misalkan barangnya kecil packagingnya besar, barangnya besar packagingnya kecil, jadi apa namanya, nyusut gitu, jadi jangan. Nah ini umpan balik pelanggan, apapun komentar pelanggan, masukan dari pelanggan kita kumpulkan ya, kita jadikan sebuah evaluasi dengan tim yang bekerja pada usaha atau bisnis kita. Kemudian standarisasi proses kerja ya, memastikan bahwa kualitas layanan tetap konsisten dan efisien sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Nah, standarisasi proses kerja ini memastikan bahwa kualitas layanan tetap konsisten dan efisien. Contohnya ya, kita buka toko jam berapa sampai jam berapa. Umumnya jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kita bisa untuk tetap konsisten efisien. Nah, ini pagi-pagi ini orang berangkat lalu lalang, tahu kita sudah buka. Nah, ini juga salah satu standarisasi proses kerja. Nah, tinggal bagaimana membagi jadwal tim aja gitu. Jadi misalkan umumnya ya toko sebelah jam 8 bukanya, kita jam 7. Toko buka yang lainnya jam 4, kita tutup jam 5. Atau kita melayanan 24 jam layanan ya, misalkan layanannya aja yang menerima ordernya 24 jam, dikerjakan jam kerja. Nah, itu juga menentukan konsistensi standarisasi proses kerja dalam usaha. Ya, misalkan toko buka jam 8 sampai jam 4 tapi layanannya 24 jam. Ya. Ya kalau kebuka WA-nya ataupun apa proses ordernya kebuka ya dikerjakan gitu. Yang penting setel pesan otomatis ya untuk kepada pelanggan agar kita memberikan informasi secara lengkap dan jelas produk itu akan dikerjakan kapan sampai kapan.
Kemudian peningkatan kualitas produk ya, tentunya harus fokus pada peningkatan kualitas produk dengan melakukan berbagai macam inovasi dan penelitian pasar yang mendalam. Nah, ini saya sudah coba ya dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2025, cukup lama, cukup panjang penelitian pasar yang mendalam ya, guna apa? Untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan secara optimal. Nah, contoh saya dulu ya, menjual spanduk sablon ya, manual. Nah, dengan penelitian pasar yang mendalam, kebutuhan teknologi yang semakin pesat, penggunaan mesin digital printing yang sangat merajalela di mana-mana, nah kita harus menyesuaikan. Ya, berarti spanduk yang sudah manual itu diganti, yang konvensional itu diganti dengan yang digital. Nah, produk teman-teman di sini apa? Nah, silakan fokus peningkatan kualitas produk dengan melakukan inovasi, penelitian besar nih apa nih? Sekarang kan banyak nih tren kuliner-kuliner ini musiman, trennya musiman. Kira-kira musiman ini tren inovasinya apa? Itu harus di pasar. Ya, jangan segebrakan selesai. Kita berinovasi ya, banyak ya. Contohnya dari beberapa dekade ini banyak segi dari makanan-makanan ataupun minuman yang bervariasi ya. Lakukan intinya lakukan produk itu inovasi. Lakukan inovasi, penelitian pasar, observasi pasar. Apa nih produk kita mau kemana nih arahannya? Mau dibawa kemana produk kita, kemudian yang belinya siapa, sasarannya siapa, jangkauannya seperti apa. Nah, itu. Nah, karena untuk tadi ya tentunya untuk harapan dan kebutuhan pelanggan secara optimal. Ya. Nah, di era digital tentunya kita semua harus membangun sebuah kehadiran online ya. Karena konsumen kita yang datang ke toko ya hampir berapa? Kurang dari 50% ya langsung ke toko gitu. Kalau kebanyakan 80% pasti lihatnya dari online, baru datang ke toko. Nah, ini membangun kalian online ya. Coba buat website yang responsif ya, buat kepada vendor, misal kalau nggak bisa buat sendiri, banyak sekali vendor-vendor yang menjual atau jasa desain yang menarik untuk pembuatan sebuah website ataupun e-commerce ya. Tentu pilih platform yang sesuai ya, yang terjangkau. Coba yang free dulu, gratisan dulu. Ya, kita harus berani ya, harus berani mencoba iklan yang berbayar atau e-commerce yang berbayar karena ya untuk menjangkau konsumen kita gitu. Jangan takut modal kita gimana habis, jangan takut ya. Intinya kalau sudah bermain di dunia usaha, menjadi seorang usaha jangan pernah takut ya. Gitu. Karena kalau kita gagal itu adalah prosesnya ya gitu. Jadi silakan coba menggunakan website atau e-commerce ataupun platform media sosial untuk usaha pengembangan usaha kita. Karena wajib di era sekarang menggunakan kajian online ya. Kita teknologi kita manfaatkan ya. Nah, gitu. Kemudian menggunakan search engine optimization ya, optimalkan website untuk mesin pencari agar mudah ditemukan oleh konsumen. Jadi menggunakan SEO ya, kira-kira kalau menggunakan website ya ataupun di Facebook ya mencari kata-kata kunci produk-produk kita ya. Kemudian pengalaman pengguna, pastikan proses pembelian mudah dan cepat untuk meningkatkan konversi. Nah, ini tentunya pastikan proses pembelian mudah dan cepat ya. Pembeliannya mudah, tidak terlalu ribet. Mulai misalkan saya di percetakan itu mulai konsumen datang, proses desain, setelah desain proses cetak, setelah finishing dan diberikan kepada konsumen itu pastikan proses pembeliannya mudah dan cepat. Jangan bertele-tele, jangan kelamaan gitu. Jadi harus cepat ya. Contoh lagi di produk kuliner, pengalaman pengguna pastikan proses pembeliannya mudah. Ya, kita beli zaman sekarang ini, kemarin saya coba di salah satu apa ya, gerai mie yang di Cirebon itu sudah tidak ada lagi apa, ada sebagian antrian di kasir, ada yang menggunakan platform online digital ya. Jadi ada sebagian konsumen yang antri di kasir, ada sebagian dia memilih di layar monitor digital yang ada di pinggirnya ataupun di tempat agar tidak sistem antri. Nah, itu juga sebenarnya drive-thru juga sih sebetulnya, cuma itu lebih cepatnya seperti itu. Nah, itu untuk mempermudah pembeli ya, konsumen untuk membeli produk kita. Ya, itu juga dapat meningkatkan sebuah konversi. Nah, seperti platform kita di WA Bisnis juga sama, kita produk kita katalognya kita buat katalognya.
agar konsumen bisa. Nah, kemudian di e-commerce juga, di Shopee, Tokopedia juga buat, ya seperti itu. Jadi ingat, tetap kita harus hadirkan era digital online kita perlukan. Nah, kemudian teknologi dan inovasi. Ya. Nah, kemudian dari inovasi ini ya, gunakan sistem CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan meningkatkan layanan, ya. Jadi tadi ya, gunakan sistem CRM kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita coba kumpulkan dari testimoni-testimoni pelanggan di Facebook, ataupun minta tolong lah, setelah konsumen itu beli kepada produk kita, coba meminta konsumen untuk mereview atau memberikan masukan kepada produk kita. Seperti itu kita kumpulkan, nah kita posting tuh terhadap tadi testimoni pelanggan kita posting lagi. Nah, itu timbal baliknya, ya umpan balik itu seperti itu. Jadi setelah konsumen puas memberikan statementnya ataupun komentarnya, nah kita upload lagi, ya di screenshotin aja hasil dari testimoni para konsumen kita, ya. Nah, atau menggunakan email marketing boleh. Nah, terus kampanye email untuk menjangkau pelanggan dengan konten yang relevan. Atau kita menggunakan WA bisnis juga sudah ada pesan otomatis, silakan. Nah, buat ucapan terima kasih, inovasi apa, ataupun ada program-program dari usaha yang kita buat dengan konten yang menarik dan relevan. Kemudian analis data ya ini perlu juga terhadap pengembangan usaha di era digital. Di digital ini kita harus memanfaatkan analis data untuk memahami tren dan perilaku konsumen. Nah, ini ya. Karena konsumen itu berbeda-beda watak, berbeda-beda keinginan, berbeda-beda kepalanya gitu. Jadi eh, manfaat analisis ini kita perlu, karena ada yang namanya konsumen di saya ini dipercetakan tentunya ada yang ingin pengen cepat jadi, ada yang tahunya sehari jadi, ada yang pengennya nanti lagi jadinya terserah. Nah, itu juga harus kita membuat sebuah analisis data, ya, karena kita akan mengetahui grafik dari analisis tersebut untuk memahami tren dan perilaku konsumen. Konsumen maunya seperti apa? Ya, misalkan contoh di bagian desain grafis spanduk. Nah, trennya sekarang sticky milky ataupun apa makanan apa, ya, cireng dan sebagainya, cibai dan sebagainya. Nah, pengen konsumen seperti apa? Nah, itu kita buat analisis data, ya. Itu. Kemudian kita perlu namanya ya apa Bravo atau AB testing, ya. AB-AB ya, uji berbagai strategi pemasaran untuk melihat mana yang paling efektif. Boleh kita coba strategi pemasaran dari mulai yang konvensional. Kita bisa lakukan sebar brosur, cetak pamflet, atau pasang spanduk untuk mempromosikan pemasaran usaha kita. Ya, kemudian kita coba lagi B-nya dengan digital. Kita coba status di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Nah, ini perlu analis data, A/B testing. Ini harus strategi pemasaran. Ya, yang mana yang lebih efektif kita pilih gitu. Tentunya berdasar pada keinginan konsumen. Ya, jangan lupa strategi pemasaran dicoba, ya, pakai manual, pakai WA, woro-woro, ataupun ini konsumen juga kadang-kadang menggunakan A/B testingnya di luar, itu C-nya apa yaitu dari door to door, mulut ke mulut juga, ya. Wah, di sana bagus nih layanannya. Wah, di sana enak makanannya. Oh, minumannya enak, bagus tempatnya, kafenya bagus dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita coba A/B testing, ya. Nah, kemudian setelah itu kita di era digital ini harus membangun komunitas. Ya, kita harus loyalis kepada pelanggan, ya. Buat program memberikan insentif kepada pelanggan setia. Nah, ini kita buat nih. Misalkan coba dulu tester ya, bikin tester kalau makanan nih, kue kita bikin tester. Nah, coba bikin tester kue ataupun apa ya. Kemudian ketika dia sudah senang dengan produk kita, kemudian dia menjadi pelanggan setia kita, konsumen setia kita. Nah, jangan lupa kita harus loyalitas. Mereka membeli produk kita secara terus-menerus. Nah, kita juga harus umpan balik kepada mereka dengan cara memberikan insentif kepada pelanggan kita, ya, contohnya memberikan diskon, memberikan tambahan layanan, misalkan apa misalkan bonus eh, apa ya, two way get one lah, ya, beli dua dapat satu, ya, two way get one, ya, buy one, ya, atau dan sebagainya.
Nah, itu silakan dibuat program memberikan insentif kepada pelanggan setia, ya. Itu wajib ya, wajib ini karena kita konsumen setia ini adalah pelanggan ataupun orang yang memperjuangkan juga membuat kita produk kita atau usaha kita maju. Nah, ini juga pelanggan setia harus dijaga, jangan sampai dilepas ya pelanggan setia ini. Berikan insentif sesuai dengan kemampuan usaha kita seperti apa. Tadi ya contohnya memberikan diskon, memberikan tambahan layanan, ya. Ya kembalinya kalau saya ini hampir gampangnya ya itu hitung sodako kepada konsumen juga. Konsumen telah membantu kita, kita juga sodako kepada konsumen memberikan udah tadinya beli dua bonus satu ya atau misalkan tambahan produk misalkan tadinya topping kejunya aja kasih coklat dan sebagainya. Nah, itu loyalis kepada pelanggan itu harus penting dilaksanakan. Tadi ulasan dan testimoni ya tentunya untuk dorongan pelanggan untuk memberikan ulasan positif yang dapat menarik pelanggan baru. Nah, ini kalau ada yang positif, kita status. Kalau yang negatif, kita perbaiki. Ya, kita perbaiki namanya konsumen ya. Ada namanya konsumen ini berbeda-beda macam juga. Ya, ada yang ulasan negatif, kita tidak perlu khawatir di mana kita perbaiki. Kekurangannya itu kita perbaiki apa nih? Ya, konsumen tersebut memberikan ulasan negatif kepada kita perbaiki. Ya, tentunya kita jangan memarahi konsumen tersebut atau memaki-maki, jangan ya. Tentunya dia juga kan udah beli produk kita, ya. Jadi kalau urusannya negatif, nah kita sampaikan permohonan maaf ataupun apakah layanannya mau diganti dan sebagainya, ataupun mau ditukar dan sebagainya. Nah ini kita berikan layanan prima kepada yang memberikan ulasan yang negatif. Ya, jadi silakan kalau ada yang ulasan negatif, ya kita rangkul, ya apa kekurangan kita sampaikan, nah kita perbaiki dan kita memberikan apresiasi apa atau keganti produk ataupun dan sebagainya. Kemudian tentunya kolaborasi kita bangun ya kemitraan strategis ya. Nah ini tentunya kolaborasi ini sangat penting karena di dalam usaha kita butuh kolaborasi. Contohnya kemitraan strategis. Ya, jalin kemitraan dengan bisnis lain untuk saling menguntungkan. Nah, contoh bisnis percetakan. Ini kan jalin kemitraan dengan instansi setelah pemerintah, sekolah-sekolah. Nah, kemudian kalau kuliner kita bangun ke toko-toko ataupun perusahaan atau toko kue dan sebagainya kita jalin kemitraan. Titip konsinyasi ya, bahasa di dalam usaha itu ada konsinyasi, titip jual. Nah, itu penting kita lakukan jalan kemitraan dengan bisnis sektor lain juga karena saling menguntungkan. Ya, jadi bahasanya konsinyasi titip jual. Ya, misalkan produk makanan yang kering ya, yang tidak basah ataupun basah titip jual. Nah, misalkan harga yang nanti yang jualnya dapat berapa persen dari keuntungan kita. Nah, kemudian tentunya juga perlu menggunakan influencer marketing ya. Nah, silakan ya. Kalau gampangnya kalau nggak punya influencer ya pakai saja karyawan kita yang cantik, yang baik, yang bagus, yang menurut kita ya gitu. Ya, silakan buat kira-kira iklan menggunakan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Atau misalkan banyak ya influencer-influencer yang ada di amatiran, ya influencer amatiran juga ada, silakan gunakan. Kalau gampangnya ya kita sendiri ataupun ya karyawan kita yang punya bakat menjadi influencer ya untuk mempromosikan kepada audiens yang lebih luas. Nah, kemudian tantangan dan solusi di dalam membangun bisnis di era digital, ya. Persaingan yang ketat, ya, diferensiasi produk. Nah, ini ya, tentunya persaingan yang ketat nih. Tawarkan nilai yang unik yang membedakan produk Anda dari pesaing. Nah, ini tawarkan nilai unik yang membedakan produk Anda dari pesaing, ya. Kemudian inovasi berkelanjutan, selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah, ya. Jadi di dalam persaingan yang ketat ini, ya ada dua poin penting diferensiasi produk dan inovasi berkelanjutan. Ya, buat dan tawarkan nilai yang unik yang produk Anda jual kepada pesaing Anda. Ya. Contohnya pesaing Anda toko sebelah lah. Ya, produknya seperti ini kita bedaikan. Jangan sama ya. Dari segi harga jangan terlalu jauh ya. Yang penting kompetitif secara sehat. Kemudian berinovasi kelanjutan. Nah, dalam membangun sebuah bisnis itu setiap hari kita jangan terlalu fokus
ya, atau gagal fokus, tiap hari kita getun ya, melakukan atau mengakomodir mau visi kita itu saja, kita setiap hari itu saja, tidak. Kita juga harus berpikir berinovasi, produk kita ini masa depannya seperti apa, ya, kebutuhan pasar yang akan berkembang itu seperti apa, ya, itu harus perlu inovasi berkelanjutan, ya, sambil ngopi ya, siang hari malam hari. Nah, sambil fokus ngerjain produk kita yang kita buat, kita inovasi apa nih yang kira-kira produk kita tidak akan mati, tidak akan habis jadi makan zaman. Nah, kita harus berinovasi atau menambah layanan produk yang kita miliki. Nah, gitu. Kemudian tentang soal keamanan data. Nah, ini investasikan dalam keamanan siber nih untuk melindungi data pelanggan. Tentunya kalau menggunakan online, ya, tentunya ini kita juga harus memiliki keamanan cyber atau privasi pelanggan harus kita jaga. Ya, tentunya itu juga attitude yang harus kita jaga, keamanan data pelanggan jangan sampai bocor ya. Hanya perusahaan yang tahu ya. Kemudian pastikan kebutuhan regulasi, kepatuhan regulasi bisa Anda mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengembangkan bisnis ini di era digital nih? Cara pengembangannya. Tadi kan statement-statementnya ya. Sekarang cara mengembangkannya. Karena berbagai tren di atas menunjukkan pentingnya teknologi dan pendekatan berbasis konsumen agar tetap relevan di era digital. Ya, supaya kamu lebih siap merangkul perubahan dan menghadapi persaingan. Ya, berikut beberapa cara pengembangan bisnis di era digital. Yang pertama, ini poin penting ya. Perhatikan kualitas produk dan layanan yang dibuat. Perhatikan kualitas produk dan layanan. Ini yang sangat pertama kali harus dipahami seorang wirausaha. Perhatikan kualitasnya. Karena kualitas produk dan layanan tetap menjadi fondasi utama di tengah ketatnya persaingan bisnis. Ya, kualitas produk tentunya. Sebagus apapun promosi yang kamu lakukan, ya, sebagus semenarik di TikTok, di IG yang bagus, ya, pelanggan tetap bisa beralih kepada kompetitor jika produk dan layananmu berkualitas buruk. Nah, ini. Ya. Oleh sebab itu, pastikan produk dan layanan yang kamu tawarkan selalu memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya. Nah, kabar baiknya ya, perkembangan teknologi di era digital ini mendukungmu mencapai hal tersebut. Sediakan platform atau saluran untuk memudahkan pelanggan memberikan ulasan secara online. Misalnya melalui Google Review atau media sosial. Berikan respon cepat atas tiap masukan. Nah, ingat ya, tiap masukan. Yang positif dan negatif kamu respon ya. Dan manfaatkan feedback tersebut untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Intinya, ya, pahami, perhatikan kualitas produk dan layanan yang akan dibuat. Ya, jadi percuma aja kalau sebagus apapun promosinya menggunakan influencer dan sebagainya. Ya, ingat pelanggan bisa menilai dan memilih. Ya, kita udah bagus-bagus, pelanggan tetap beralih kepada kompetitor. Ya, ingat pesan saya, konsumen datang ke toko kita harus dinota, harus memiliki order. Jangan sampai konsumen datang ke toko kita no order. Nah, itu jangan sampai, diusahakan ya, seperti itu. Selanjutnya, buat brand story yang kuat. Ya, yang kedua buat brand story yang kuat. Apa sih buat brand story yang kuat? Ya, nah, konsumen zaman sekarang ini tidak hanya membeli produk loh, ya, tapi juga memprioritaskan pengalaman. Nah, ini ya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah membuat brand story untuk membangun hubungan emosional dengan konsumen. Ya, jadi ceritakan tentang backstory atau perjalanan bisnismu boleh, ya, ataupun memberikan saran masukan terhadap misalkan saya diperceritakan kebutuhan desain grafis, ya, konsumen pengennya seperti ini desainnya, belum memiliki desain. Nah, kita coba hubungkan rasa emosional konsumen kepada kita, bagaimana keinginan konsumen kita layani ya, kebutuhan konsumen seperti apa. Ya, ini kita bangun brand story kita yang kuat ya. Jadi, atau komitmen terhadap nilai kelanjutan, kemudian bagikan brand story tersebut melalui platform digital seperti website atau media sosial. Ya, supaya lebih mudah diterima dengan audiens, buatlah konten dalam bentuk video atau tulisan yang menyentuh sisi emosional. Ya, contoh misalkan apa, produk kue, ya, yang suka manis misalkan, tidak pakai pengawet, apa, pemanis buatan dan sebagainya lah. Itu pesan-pesan itu buat aja lah, bagikan brand story aja ya. Nah, ini juga sangat penting ya.
atau laksanakan ceritakan tentang backstory perjalanan bisnismu ya gitu. Kemudian padukan tadi ya SEO dan sosial media marketing. Ya, strategi search engine optimization ya dan membuat bisnismu lebih mudah ditemukan konsumen melalui pencarian online. Nah, caranya adalah dengan menempatkan website bisnismu pada peringkat atas hasil pencarian online sehingga meningkatkan peluang untuk dikunjungi oleh target audiens. Untuk itu, kamu perlu mengoptimalkan website dengan membuat konten yang informatif, menyematkan kata kunci yang relevan pada konten hingga meningkatkan kecepatan loading. Ya, misalkan percetakan, spanduk, kemudian packaging, ya, atau cup, misalkan produk layanan dan sebagainya. Ya, gitu. Namun jangan berhenti di situ saja, imbangi pula cara mengembangkan bisnis digital ini dengan sosial media marketing. Ya, tadi ya, manfaatkan juga platform seperti TikTok, Instagram, ya, Twitter ya, ataupun X ya, untuk mempromosikan konten, produk atau layanan yang kamu buat. Bahkan kamu juga bisa menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, ya. Jadi kombinasi antara sosial marketing dengan SEO ini kamu pun dapat menjangkau audiens secara lebih luas. Kemudian terapkan jadwal publikasi konten yang konsisten. Nah, tadi yang saya tadi bahas, terapkan jadwal publikasi konten yang konsisten, ya. Konten-konten yang kita buat menjadi salah satu alat paling efektif untuk memperkuat kehadiran online bisnismu di era digital, ya. Jadi jangan sampai tadi kita membuat konten sampai titik tuh status WhatsApp ya. Ya. Jadi jadwalkan kita membuat jadwal publikasi ya agar eh, konsumen ini atau audiens kita tidak mencekik apa namanya promo kita ya. Jadi silakan buat penjadwalan publikasi konten yang konsisten. Ya, tujuannya untuk menjangkau lebih banyak audiens sekaligus meningkatkan peluang ya dengan bisnismu ini ya. Nah, tetapi tenang aja, kamu akan harus menjadwalkan posting konten secara manual, manfaatkan tools manajemen konten seperti Buffer atau Stusit ya untuk mencantumkan dan menjadwalkan postingan kontennya di berbagai platform atau ya menyuruh konsumen kita ini apa karyawan kita untuk menjadi admin bagian marketing. Nah, ini untuk publikasi konten. Jadwalkan ya. Ketika pagi statusnya apa, siang apa, sore apa, malam apa. Nah, ini jadwalkan. Ya, besok apa yang akan diposting, hari ini apa. Ya, misalkan hari Jumat ada promo Jumat berkah, ada Minggu gembira dan sebagainya. Nah, buat tuh konten-konten secara jelas, rinci ya, promosi hiburan atau edukasi dengan cara ini terapkan jadwal publikasi akan variatif dan relevan. Nah, kemudian perluas jaringan kerjasama usaha. Yang tadi ya, kita bersama dengan pelaku usaha lain untuk membuka peluang baru. Ya, harus bisa berkolaborasi dengan bisnis yang menyasar target pasar serupa, tetapi bukan merupakan kompetitor langsung. Misalnya saat ini kamu berjualan es kopi nih, ini kan rame nih es kopi. Nah, kamu bisa bekerjasama dengan bisnis ya pasti atau menawarkan paket ya bundling es kopi dan present berbagai spesial. Nah, gitu. Jadi coba kerjasama dengan usaha tapi bukan kompetitor ya. Atau gampangnya konsinyasi titip jual. Ya, kayak tukang parfum ini ya parfum. Dia nggak mungkin jualan di toko parfum. Dia parfum ini nyampe ke toko-toko kopi, ke toko-toko apa parfum ini. Nah, ini cara bisnis dia untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan konsumen. Nah, ini bahasa konsinyasi atau toko roti yang menitipkan di toko warung-warung sembako, toko warung-warung kantin. Nah, ini juga termasuk perluasan jaringan kerjasama usaha. Ya, seperti itu. Nah, kombinasikan penjualan online dan offline. Nah, di era digital tentunya tetap ya, kalau bisa tetap harus imbang antara penjualan online dan offline. Ya, mengembangkan bisnis di era digital bukan berarti kamu mengabaikan strategi offline-nya. Sebaliknya, kombinasi penjualan online dan offline justru dapat membantumu mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Dengan integrasi dua kombinasi ini, ya pelanggan jadi bisa memilih bagaimana cara belanja yang paling nyaman bagi mereka. Ya, ada yang menggunakan media online, pemesanannya online, ya kita proses secara online, ya pemesanan melalui online kita proses di toko, setelah jadi kita kirim menggunakan jasa GoSend dan sebagainya, ya. Nah, atau orangnya mengambil konsumen kita mengambil produknya yang sudah jadi ke toko kita. Nah, dengan kata lain, toko fisik tetaplah relevan di era digital ini ya. Tetap ya ada toko fisiknya, jangan sampai nggak ada toko fisiknya. Nah,
Masih banyak pelanggan yang ingin mencoba produk lebih dulu sebelum membeli. Dan disinilah kehadiran toko fisik sangat dicari, wujud toko untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan di toko fisik. Manfaatkan data dari penjualan online. Nah, itu sebagai contoh, kamu menggunakan data dari tokomu di marketplace, analisislah data tersebut untuk mengetahui produk yang paling laris, kemudian perbanyak pula stok produk tersebut yang laris di toko offline. Dengan memadukan penjualan online dan offline, kamu pun bisa membangun basis pelanggan yang lebih loyal. Ya, tentunya penjualan online dan offline harus seimbang, harus berkolaborasi, harus dikomunikasikan. Nah, yang terakhir, cara mengembangkan bisnis daerah kita ini tentunya dengan sistem pembayaran cashless ya. Cashless ya. Maksimalkan pengalaman pelanggan dengan memberikan fleksibilitas dalam transaksi pembayaran. Selain menerima uang tunai, sediakan pula sistem pembayaran cashless seperti kris dengan metode kris, ya. Pelanggan hanya perlu scan kode QR untuk melakukan pembayaran, ya, agar proses pembayarannya cepat atau by transfer ya. Sekarang sudah ada platform Dana, ya, M-Banking, e-banking juga sudah ada, QRIS sudah ada, ya. Jadi tokonya bisnisnya buat sistem cash ya. Contohnya kan ada di GoPay Marchen, bisa buka GoPay Marchen ataupun biar enak pemasuknya di bank ya menggunakan daftar dulu ya di perbankan ini daftar ke CS ya Customer Service Bank tertentu. Contohnya BCA, BRI Mandiri, BNI itu menyediakan QR ya. Silakan ya bangun pembayaran secara non tunai ya secara efektif cepat efisien ya untuk mengembangkan bisnis digital salah satunya dengan menyediakan sistem pembayaran online ya yang mudah dan praktis bagi pelanggan ya. Di sisi lain juga metode pembayaran tersebut juga memungkinkan kamu untuk memberikan pelayanan transaksi yang lebih cepat lebih efisien kan nggak usah lakukan pembayaran kan gitu langsung transfer sekian nota 50.000 langsung transfer ya. Nah, setelah transfer atau DP ya baru produk kita dikerjakan. Jangan lupa ini DP nih penting ya. Untuk membangun bisnis di era digital ini hati-hati. Kita juga tetap harus punya keamanan kita sendiri dalam arti keamanan keuangan usaha kita. Setiap produk yang deal harus wajib DP ya. Ya kalau bisa minimal 50% ya minimal tetap modal lah gitu. Ini hati-hati jangan berani-berani membuat produk kita kepada pelanggan tanpa DP. Ya, hati-hati ya. Harus wajib DP. Kita jangan takut kehilangan konsumen. Ya, daripada kita bangkrut gara-gara nggak bayar ya konsumennya. Ya, minimal DP. Ya, wajib DP. Kalau sekarang kan tidak lagi susah alasan wah nggak ada uang tunai, nggak ada kembalian apa sudah transfer juga bisa. Ya, nggak punya QRIS-nya bisa transfer dari banyak kan agen drilling, BNI Live dan sebagai BNI dan sebagainya juga banyak sekarang. Nah, itu silakan jangan sampai Anda kejebak semua pada konsumen yang tidak mau membayar DP. Wajib DP itu penting ya. Jangan sampai tidak melaksanakan DP. Setelah DP kita proses. Nah, proses itu kita update kepada pelanggan kita. Beli layanan kita up to date terhadap proses produk yang dibuat ya sudah sampai mana sampai selesai beri informasi pesanan sudah selesai pesanan dibuat nah pesanan sedang dikirim walaupun kita menggunakan jasa pengiriman online GoSend dan sebagainya kita tetap pantau melalui WA-nya kepada konsumen tetap posisi ada di mana barang ada di mana sudah di perjalanan sedang dibawa dan sebagainya nah itu jangan lupa setelah sampai ucapkan terima kasih dan ditunggu order selanjutnya seperti itu ya kesimpulannya ya membangun bisnis di era digital memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, strategi pemasaran yang efektif, dan penggunaan tentunya teknologi yang tepat dan guna ya tepat guna dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul. Ya, semua kita dapat menciptakan bisnis yang sukses dan berkelanjutan di masa depan. Selalu ingat untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus belajar agar tetap relevan di pasar yang dinamis ini. Tentunya jangan lupa kunci suksesnya adalah yang pertama yakin, yang kedua yakin, yang ketiga yakin, yang keempat jangan lupa berdoa. Terima kasih. Mungkin panjang lebar ya tentang ini karena kalau mau dibahas sangat luas sekali membangun bisnis di era digital ini. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama saling mengingatkan di antara kita semua. Kembali kepada Mas Alfian,
untuk kembali ke moderator. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian materinya kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak pada Bapak Al-Haj Amirullah atas materinya yang telah diberikan. Baik teman-teman, kita memasuki acara sesi diskusi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung raise hand atau bisa juga menyampaikan di kolom chat. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Pak, Boleh teman-teman, barangkali ada yang nanya gitu, raise hand atau boleh di kolom chat ya. Oke, selamat dari siapa nih? dari Diolindo Pintu dari Timor Leste, Pak. Diolindo dari Timor Leste dong, Mas Afin. Iya, iya, Pak. Ini Pak, saya mau tanya, bagaimana cara Trip untuk menarik Ya, untuk menarik konsumen? Mas Diolindo, ya Pak, silakan. ini Pak, ini Pak, tadi Timor Leste kan banyak orang yang jual lewat online seperti makanan, seperti buah. Makanya saya mau tanya, apakah ada tips atau ada Suaranya tips nggak yang kedenger ya, Mas Diolindo. oh iya, ini Pak, saya mau tanya ini Pak. Coba Mas Afin barangkali kedenger. Mas Diolindo Pak, itu mau bertanya. Belum sih, belum kedenger. iya, iya, iya. Atau dilempar dulu nih ke Yohan Sari, soalnya udah raise hand nih mas. Oke, Pak, duluan Pak. Ya, silakan. Boleh dong Mbak Yohan Sari untuk pertanyaannya. Halo semuanya, terima kasih. Saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Yohana Sari, mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan. Saya ingin mengajukan pertanyaan Pak Al-Haj Amirullah. Apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan pengusaha pemula saat membangun bisnis digital dan bagaimana cara menghindarinya? Kemudian bagaimana caranya kita yang ingin membangun bisnis tetapi masih bingung bisnis apa yang harus dibangun. Sekian, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Ada lagi selain Mbak Yohana Sari? Tidak ada? Saya Pak, boleh tanya, Pak? Gimana? Saya boleh tanya? Ananda Sukmawati, Mbak Ananda ya? Iya. Silakan. Kedua. Oke, mohon maaf sebelumnya Pak, saya off cam karena saya ada di kantor. Ya. Ya, perkenalkan saya Ananda Sukmawati Sibarani, saya dari Universitas Pelita Harapan Karawaci. Saya ingin bertanya, kalau kita memulai bisnis melalui misalkan digital platform ya semuanya, apakah semua akun media sosial usaha kita itu wajib yang premium agar terlihat oleh algoritma dari Instagram, TikTok maupun media sosial lainnya? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali, Mbak Ananda. Terakhir, pertanyaan ketiga. Silakan. Ada lagi pertanyaan terakhir ketiga untuk sesi Izin pertama. bertanya, Bu. Apakah diperbolehkan? Saya, Bapak. Mas David. Ya, Mas David, silakan Mas David. Ya, izin bertanya, Pak. Kan saya Davilendra Saputra dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Mungkin ini peternakan apa ya? Pertanyaannya mengenai umum ya, Pak. Ini, ya.
mengenai peternakan secara umum saja. Jadi menurut pandangan saya itu kan sesuai dengan yang dijelaskan Bapak tadi di bisnis modern itu membangun komunitas itu berarti lebih dari sekedar menjual produk, melainkan menciptakan hubungan erat dengan pelanggan. Nah, saya itu pengen tahu Pak, bagaimana cara terbaik menurut Bapak di peternakan sapi yang akan saya kembangkan itu untuk membangun sebuah loyalitas pelanggan dan sejauh mana nanti kemitraan strategis itu serta bagaimana cara digital marketing termasuk influencer marketingnya dapat membantu menciptakan bisnis yang lebih stabil dan bernilai tinggi seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, baik, Mas David. Eh, Sesi pertama cukup dulu ya Mas Alvin ya. Saya jawab satu persatu nih. Pertanyaannya luar biasa nih pagi hari pada semangat-semangatnya. Pertama Ya, dulu ke Mbak Yohana ya. Selamat pagi Mbak Yohana. Selamat pagi Ya, posisi ada di mana ini posisi? di Taiwan. Waduh, di Taiwan ya sangat cukup sekali nih ya. Iya. Baik Mbak Yohana, ya tadi kesalahan apa saja ya yang dilakukan bisnis pemula ya, betul ya? Benar sekali, benar. Kesalahan yang pernah saya lakukan juga gitu sebelum saya bisa berusaha sekarang menjalankan bisnis sekarang itu yang pertama itu kurang perencanaan yang matang ya. Jadi kesalahan pertama yang seringkali wirausaha pebisnis yang lakukan saat memulai usaha adalah langsung menjalankan tanpa perencanaan yang matang. Jadi langsung buka, langsung apa ya, langsung bahasa ininya langsung langsung praknya gitu, tanpa melakukan perencanaan ya gitu. Nah di situ cobalah untuk melakukan riset dan uji kelayakan terhadap ide-ide hebat ya. Jadi melakukan riset dulu ya sebelum mulai bisnis itu perencanaan dulu yang pertama tadi observasi pasar, lakukan riset pasar. Contoh di daerah mana kita akan membuka usaha ya. Contoh gini, membuka usaha kuliner di daerah pertanian, wah nggak bakal masuk gitu kan gitu. Nah, berarti kalau mau buka kuliner itu risetnya harus di tempat perkotaan. Nah, itu atau tempat banyak eh, gedung-gedung atau pabrik-pabrik ya kuliner masuk kan gitu. Nah, itu lakukan perencanaan riset pasar. Kemudian rencanakan bisnis, membuat rencana bisnis seperti apa ya, gitu. Peluangnya untuk apa? Rencananya kita bikin di secoret kertas lah. Untuk rencana bisnis kita mulai dari startup ya, pendek, menengah dan jangka panjang. Nah, kemudian tadi yang kedua ya, banyaknya pebisnis ini yang saya lakukan dulu juga sama, tidak memiliki tujuan yang jelas. Ya, yang penting buat jajan bisa. Ya, buat makan sehari-hari bisa, buat jajan lah. Kalau anak-anak muda sekarang usaha itu pengennya untuk jajan, gitu ya. Nah, jadi kesalahannya adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini contohnya kita membuka usaha roti, tapi tujuan kita nggak niat jualan roti aslinya saya. Nah, itu jangan ya. Niatnya kita bikinnya kafe ke arah kopi ya, kita fokusin kopi. Nah, rotinya itu untuk tambahan produk kita aja untuk melengkapi kebutuhan bisnis kita di dalam usaha kafe kopi kita. Nah, itu. Jadi membuat tujuan yang jelas dulu ya untuk memegang bisnis apa yang kita cakup karena ini menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin kita capai dalam beberapa tahun. Nah, gitu. Nah, tentunya dengan cara spesifik, terukur, ya, dapat dicapai relevan dalam beberapa waktu. Kita harus punya target, nih tujuan yang jelas nih. Target di tahun pertama, ya, kita harus punya minimal pelanggan 10, misalkan, ya. Tujuan kita bisa kita 10 orang pertama di hari kita buka harus ada. Nah, itu tujuan. Nah, belum ada hari ini 5 evaluasi. Nah, terukur ya. Jadi kita bisa untuk memiliki tujuan yang jelas. Kemudian kesalahan yang ketiga itu berinvestasi sembarangan. Nah, maksudnya apa? Ya, sebelum berbisnis itu lebih baik ya mempelajari bisnisnya tersebut dulu dengan baik gitu. Dengan modal seadanya, jangan terlalu besar. Kira-kira luangkan waktu untuk menguji bisnis dulu. Kita coba misalkan gini, kita coba modal bikin kuliner kue, ya kita coba berinvestasi kecil dulu lah, membuat
kue atau minuman, gampangnya minuman ya. Ya kita dari misalkan pop es dibikin apa dengan model kecil. Nah orang suka dulu aja nggak? Kita bikin berapa cup? Bisa kita sehari target awal tujuannya 5 cup. Ya kita coba 5 cup dulu. Jangan sampai kita memaksakan diri tanpa tujuan. Ya, nah ini langsung pinjam sana sini dana ya, pinjam modal. Nah kebanyakan kalau bisnis besar pinjam modal ya. Nah ini harus lihat prospek yang cara ke depannya gitu. Jangan sampai kita modal besar tapi eh, malah nggak jadi usahanya. Ini kesalahan yang ketiga. Kemudian kesalahan yang keempat itu ya, eh, kesalahannya adalah berpikir tidak ada persaingan. Nah ini salah. Ini sangat besar. Ya, saya usaha nggak ada saingan. Nah, ini jangan sampai ya. Harus berpikir ada persaingan. Namanya orang usaha, bisnis pasti ada persaingan. Nah, ini yang para usaha yang di awal-awal saya meniti karir ini saya juga begitu. Berpikir lah nggak ada saingan, tidak ada saingan ini. Tapi ternyata yang kita tahu persaingan itu dilihat dari mata kita sendiri, tapi tidak lihat mata masyarakat gitu. Ternyata di masyarakat kumpulan itu ada beberapa usaha yang sama dengan kita. Ya, jangan sampai kita merasa terlalu terhebat ya, belum pernah dilakukan sebelumnya atau sesuatu, jangan ya. Jangan berasumsi bahwa saya usaha, saya berwirausaha tidak ada memiliki pesaing ya. Kita harus memiliki apa ya, pemikiran bahwa usaha kita pasti ada saingannya, ada pesaingnya. Nah, makanya itulah berpikir harus ada persaingan. Jangan tidak berpikir kita tidak mempunyai saingan, ya tetap ya. Kemudian juga kadang-kadang eh, terlalu banyak menerima masukan bisnis. Nah, ini nih ya. Karena tanpa tujuan tadi ya. Kita pengen usaha banyak nih. Udah kamu bisnis ini aja, kamu bisnis itu aja. Wah ini aja, jangan. Ya kamu fokuskan dulu apa? Fokuskan dulu bisnis yang kamu buat. Boleh mendengar masukan, tapi tidak semua diterima masukan bisnisnya itu. Ya, ya itu. Jadi tidak semuanya masukan bisnis itu menurut kita berlebihan tidak baik ya. Gitu. Jadi cobalah untuk menyaring masukan bisnis yang bergerak di bidang bisnis yang kamu buat ya. Jadi tidak akan kehilangan waktu berharga Anda ya. Jadi jangan sampai kita terima masukan banyak bisnis ini bisnisnya aja tapi kita nggak mulai-mulai. Nah, itu waktu yang kita terbuang untuk memikirkan masukan-masukan orang lain itu ya hilang sia-sia gitu. Nah, kemudian yang terakhir kalau untuk kesalahan paling fatal itu terburu-buru, ingin cepat sukses. Ya, gitu. Ingat perusahaan-perusahaan besar, pengusaha besar ya, dia itu bertahun-tahun ya, tidak langsung giveaway, langsung jadi usahanya langsung maju tidak. Dia butuh proses. Jadi kesalahan yang terakhir ini ya biasanya eh, kesesuaian itu butuh waktu, ketekunan, ya keberuntungan juga ya menghampiri lah ya. Kalau keberuntungan itu kan beda lain gitu ya. Yang penting eh, namanya usaha ingin sukses itu perlu waktu. Saya aja bisa sampai detik ini juga masih belajar dari 10 hampir 15 tahun ya, hampir 15 tahun meneliti usaha dengan waktu yang lama ketekunan itu ya sekarang sudah di sini, waktu itu serasa cepat gitu. Dan saya pernah mendapatkan ujangan ya atau informasi bahwasanya kalau usaha 15 sampai 20 tahun itu bisa berjalan. Jadi kalau belum 15 tahun itu belum jadi apa-apa. Nah, itu. Jadi jangan perlu berburu-buru ingin cepat sukses. Yang penting kita terburu-burunya apa? Terburu-buru jangan cepat sukses, terburu-burunya ayo beradrenalin cari inovasi-inovasi yang harus melengkapi kebutuhan usaha kita. Gitu Mbak Yohana. Gitu. Jelas nggak ya Mbak Yohana? Demikian Mbak Yohana. Nah, jelas sih Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, siap. Itu ya kesalahan yang fatal yang oleh pemula seperti itu. Jadi yang penting harus punya tujuan, konsisten, ya, capaikan target, jangan terburu-buru pengen sukses. Ya, orang yang sukses itu pernah dari dia kegagalan-kegagalan. Saya juga sama, banyak sekali kegagalan, ya, gagal cetak, gagal order tanpa DP, pengalaman-pengalaman itu yang ya semakin itu ya akan menjadi lebih baik kita. Nah, itu. Ya. Baik, itu terima kasih Mbak Yohana.
mudah-mudahan bisa puas dari jawaban saya, sama-sama belajar aja ya gitu. Baik Selanjutnya Pak, yang sangat kedua puas. ya Mbak Ananda kalau tidak salah ya. Ya, Mbak Ananda eh, pakai di platform media sosial menggunakan akun premium atau tidak gitu. Nah, ini tergantung budget modal yang kita punya di bisnis kita gitu. Tapi tentunya ya kita coba awali juga kalau kita aktif giat di masyarakat, maksudnya gini, kita orang sosialis, ya ini pebisnis juga jangan menjadi orang yang idealis. Seorang pebisnis, seorang usaha ini harus berkomunikatif, harus sosialis. Maksudnya apa? Kita menjadi orang yang kalau bahasa ini mau familiar, kita harus familiar dengan siapapun. Ya, kenapa? Untuk membangun kepercayaan. Ya. Nah, dari segi akun premium kah ataupun tidak agar argumen terbaca, kita coba dulu di akun biasa kita yang bukan premium, tetapi kita punya teman banyak di media sosial. Nah, ini kadang-kadang yang premium bisa dikalahkan sama yang tidak premium gitu. Ya, kenapa? Misalkan yang tidak premium kita kenal sama teman-teman kita banyak di media sosial, kenal dengan kita banyak. Ya, kita komunikatif dengan mereka-mereka, ya. Nanti mereka yang sudah membeli produk kita, dia akan marketingnya akan berjalan sendiri, akan door to door, akan voice to voice dari omongan ke omongan. Nah, itu yang sebenarnya sangat disikapi sekali ya terhadap kita apa tadi jangan terburu-buru menggunakan langsung pakai akun premium apa tetap saja yang namanya konsumen banyak dari mana saja gitu. Jadi kalau mau pakai akun premium juga kalau punya modal silakan dicoba tapi tetap yang mode konvensional juga tetap dilaksanakan karena belum tentu yang premium juga ya saya sudah pernah coba sih gitu. Yang premium tapi lebih efektif yang murah gitu. Jangkauannya malah lebih efektif yang murah gitu. Karena kalau yang premium misalkan rentang jauh kejauhan konsumennya ataupun bagaimana ya ataupun bisa online dan sebagainya itu juga perlu di apa namanya pikirkan. Ya, boleh menggunakan premium tetapi coba dulu dengan akun yang biasa dulu ya gitu. Saya juga menggunakan akun biasa yang penting kita bangun komunikasi terhadap di media sosial. Ya. Seperti tukang obat dulu kan begitu. Itu kita jangan malu lah. Intinya kita usaha ini harus malu-maluin, tapi jangan bikin usaha kita malu-maluin gitu. Ya, kita harus apa ya, jiwa urat malu kita untuk mempromosikan kita harus oke gitu. Ya, walaupun di status yang penting ingat tadi terjadwal. Jadi postingan kita harus terjadwal. Jadi ya Mbak Anda jadi mangga mau pakai premium kalau mau pakai yang premium silakan ya mau yang tidak juga tidak masalah. Yang penting bangun komunikasi terhadap teman-teman media sosial kita. Sapa teman-teman media sosial kita yang ada di media sosial. Itu Mbak Nanda mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, Ada Mbak terima Nanda? kasih, Pak. Ya, Gitu. Ya, yang penting bangun komunikasi aja, Mbak. Bangun ya. komunikasi di media sosial karena walaupun akun premium atau tidak, produk kita dibangun oleh mereka-mereka yang telah beli kepada kita dan memberikan testimoni yang bagus kepada produk kita itu aja. Gitu. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya. Selanjutnya yang ketiga, Mas Dafa tadi ya, Mas Dafa bukan ya? Ya, saya David. Oh, Mas David ya, Mas David. Baik, di peternakan sapi ya, masalahnya Mas ya? Iya, Bapak. Mari peternak sapi. Waduh, mudah-mudahan menjadi pengusaha sapi nih banyak nih. Ya. Amin, amin. Nah, untuk ini Mas biar berjalan usaha pengembangannya ya sesuai kualitas perkembangan peternakan sapinya. Coba Mas David ini membuka diri terhadap stakeholder-stakeholder ataupun rekan-rekan usaha. Ya, misalkan contoh coba bangun relasi terhadap eh, perkembangan pasar yang ada di daerah Mas. Misalkan di peternakan ini coba bangun relasi dengan dinas peternakan. Ya, dinas peternakannya bangun relasi, Mas. Ya, harus pede, harus percaya diri ya. Bangun relasi dan realitas peternakannya Mas terhadap dinas peternakan setempat ya.
Nah, karena dinas terkait ini kan peternakan kan usahanya terkaitnya kadang-kadang juga ada kedinasan instansi ya. Sama kayak saya juga di percetakan juga instansi sekolah dan sebagainya itu bangun Mas. Bangun relasi kepada dinas-dinas terkait yang ada di peternakan. Ya. Untuk itu kemudian bangun dengan misalkan kerjasama dengan pakan ternak Mas. Dengan pengusaha pakan ternak juga Mas bangun loyalitas itu karena untuk apa? Gini, dia jual pakan ternak, tetapi orang konsumen dia yang jual pakan ternak ini tidak akan menanyakan semuanya tentang pakan ternak, pasti menanyakan sapinya juga, ya pasti itu Mas. Ya, nah bangun relasi, bangun loyalitas kepada apa namanya pengusaha ataupun produsen-produsen pakan ternak yang Mas gunakan gitu. Ya bangun relasi ini. Saya titip jual nih, barangkali ada yang nanya sapi gitu. Eh, gitu. Oh iya nanti kan bisa menghubungi Mas David nih. Seperti itu. Jadi bangun instansi dinas peternakan saya punya sapi pedaging ataupun sapi susu perah gitu dan sebagainya. Nah, itu coba bangun relasi terhadap kemitraan dari dinas, kemudian rekan usaha kita seperti pakan ternak. Kemudian kalau peternakan apalagi Mas lah, bikin bangun stakeholder-stakeholder itu Mas. Ya, nah, itu bisa untuk meningkatkan loyalitas atau produktivitas untuk usaha yang kita kembangkan di dunia di peternakan gitu. Nah, itu kemudian di medsos juga kan banyak nih. Kalau gunakan medsos juga digunakan. Jual misalkan sapi berkualitas dengan segini-gini gitu, sapi sehat dan sebagainya. Nah, gitu. Dengan jangan lupa layanan kita apa? Misalkan sapinya itu ada sertifikat sehatnya dari Dinas Kesehatan atau izin dinas peternakannya. Nah, itu sebetulnya poin penting, poin plus dari usaha Mas ini dalam peternakan gitu. Jadi jangan sampai kita hanya jual sapi, apa namanya, beternak sapi, ngurusin sapi dari kecil ya sampai besar langsung jual ya. Kita nggak gitu juga gitu. Jadi lisensinya kita coba Mas tadi hubungi atau hubungkan relasi dengan dinas terkait, kemudian dengan pakan ternak ya, yang dekat kan dengan pakan ternak nih. Misalkan pakan ternaknya menggunakan apa ataupun balai pakan ternaknya. Demikian gitu Mas David. Halo Mas David. Ya, baik. Terima kasih ya Bapak ini Ya informasi. sudah jelas apa barangkali belum jelas Mas David? Sudah cukup Bapak. Terima kasih ya Ya, Pak. ya siap. Sukses Mas usaha peternakan sapinya ya. Ya, Ya. siap. Terima kasih Semangat. juga doanya Nah, Bapak. jangan yang Amin. penting jangan malu. Ya, Jangan malu, iya, semangat ya. Gitu ya. Jangan takut gagal. Ya, gagal itu prosesnya siap. Mas. Ya, gitu. Benar sekali Bapak ini. Ya. Silakan ada lagi? Kembali ke Mas Alvin. Halo moderator. Halo, gimana Mas? Gimana Mas Alvin? Ya silakan. Sudah 3 penanya di sesi pertama. Mungkin Mangga saya cukup ya kembalikan Mas ke ya. Mas. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat di kemudian hari bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih juga kepada para peserta atas antusiasnya dalam mengikuti webinar pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya izin mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat. Karena itu sebagai syarat untuk mendapatkan free sertifikat. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi yang masih off cam, dimohon untuk on cam ya teman-teman. Boleh dokumentasi dulu, kita foto bareng. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Itu baru oke. Oke, mungkin cukup. Ya.
Ya, terima kasih Mas Alvin, semuanya. Yang penting kuncinya tadi apa ya? Yakin ya. Ya, Yakin, yakin, yakin. Jangan lupa berdoa. Nah, oke. kalau nggak berdoa sia-sia yakinnya gitu. Baik, Ya. mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada pemateri dan para peserta atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita berjumpa lagi di kesempatan lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima Ya, kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.